Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kita kepada Allah, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan suratul Fil ya. Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bukan kaifa, bukan kaifa. Kai pakai i ya. Alam tara kai, ya jangan alam tara kai, enggak ada kai. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Balik lagi tayran toy ya. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Jangan buru-buru, ada yang baca tarmihim bihijaratin, itu kan mem mati ketemu ba ya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Nah itu him tahan dulu, semuanya ditahan. Tarmihim bihijaratin min sijil. 1, 2, 3. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Alam, apakah lam tidak taro engkau melihat, engkau memberi pendapat oleh kaifa bagaimana fa'ala dia telah melakukan siapa rabbuka Tuhanmu bi terhadap ashabi para pemilik al-fil gajah. Makanya di situ disebut pasukan bergajah karena yang selalu ya, menggunakan gajah adalah yang tertentu saja. Alam apakah lam tidak yaj'al dia Rabb menjadikan kaidan tipu daya ashabil fil fi di dalam tadlilin sia-sia. Jadi sesat itu akibatnya sia-sia. Makanya sia-sia di sini pakai kata sesat. Wa dan arsala Rabb mengutus alaihim kepada ashabul fil
Thairan, burung ababila yang berbondong-bondong. Jadi kita dulu sering dengar burung ababil, itu namanya nggak ada burung ababil, burung yang berbondong-bondong datangnya, berkelompok-kelompok. Ababil itu bukan nama. Ya. Makanya sekarang ababil disebutnya ABG labil kan. Ya. Jadi ababil itu artinya berbondong, berkelompok-kelompok. Bukan. Burungnya tidak ada namanya, toir, burung kecil ya, yang berkelompok-kelompok. Tarmi, dia melemparkan burung-burung itu him kepada ashabil fil bi dengan hijarotin. Kalau zamannya hijaroh berarti batu kecil ya, bukan batu besar. Min dari sijilin ya, tanah liat yang sedikit dicampur dengan bahan dari neraka. Karena kalau kita kembali kepada hadis lain, kalau asli bahannya itu yang dari neraka, itu kalau asli murni gak ada campuran, itu buminya habis. Jadi dia mungkin kadarnya dikit saja gitu, sehingga yang terkena itu ya kayak kalau di sini menyebut kayak daun dimakan ulat, ya kayak tisu terkena apa? Terkena api itu kan cepat terus kayak gitu proses menghancurkannya. Fa maka ja'ala, Rabb menjadikan ashabil filka seperti daun makulin yang dimakan ulat ya. Padahal ulatnya tidak disebut tapi yang dimakan, karena yang makan daun terus seperti gigitan yang itu ya ulat. Kalau domba makan daun langsung habis ya, bukan seperti ulat yang menyisir. Makanya batu itu hampir seperti batu yang dilempar. Bedanya kan batu yang di sana lebih besar yang dilemparkan kepada kaum Lut ada namanya juga, yang ini juga ada namanya. Jadi lemparannya itu yang mengenai satu dan setelah kena nggak bisa padam karena ini kan ada zat ya, yang dari nerakanya ini apinya yang tidak bisa dipadamkan, dia kan akhirnya rusak-rusak Pak. Di bawah nanti kalau di poin ini kan Abrohah nanti di bawah gajahnya itu kembali ke kerajaannya, jadi dia dijadikan tanda. Jemaah sekalian, ini salah satu, kalau sebelumnya surat Quraisy ini salah satu masih ada hubungan dengan Quraisy, karena di salah satu hadis disebut salah satu keutamaan Quraisy salah satunya diselamatkan oleh Allah dari pasukan bergajah. Walaupun Allah bukan menyelamatkan orang Quraisy, tapi Allah menyelamatkan Baitullah. Jadi yang diselamatkan utamanya itu. Karena kondisi pasukan bergajah walaupun dia Nasrani itu sama dengan orang Quraisy, ujungnya nyembah berhala, mereka sama gitu. Jadi kalau dari sisi keimanan sama, cuman bedanya beda tadi ya, kepentingan. Karena Ibnu Katsir menyebut surat ini dihubungkan dengan peristiwa Dunuwas. Dunuwas itu surat Al-Buruj ya, yang membunuh orang Nasrani, dimasukkan ke dalam parit yang dibakar itu. Itu jumlahnya kurang lebih ditulis sejarah ada 20.000. Makanya satu orang ya berhasil kabur namanya Ad-Daus, kemudian dia ya lapor kepada kaisarnya, kemudian kaisarnya minta tolong Raja Najasyi yang lebih dekat. Jadi Dunuwas itu adanya di Yaman, sehingga itu kerajaan Himyar. Maka ketika minta tolong kepada Raja Najasyi karena yang disiksa itu Nasrani, maka diutus dua panglima, Aryad dan Abrohah, ke Yaman itu, sehingga diluluhlantahkan Yaman dengan pasukan yang
sangat besar, dan karena dari Afrika pasukannya banyak yang pakai gajah. Nanti hubungannya dengan Romawi, makanya kalau perang Umar bin Khattab lawan Romawi ada yang bawa apa? Gajah yang pasukan pemanahnya itu beberapa di gajah yang dipakai, yang nanti agak alot tuh perang ya. Termasuk nanti Persia juga menggunakan gajah. Nah ini di kaitan-kaitan ini, maka kenapa ada gajah di Yaman, San'a, ya itu dari Afrika, Habasa. Sehingga setelah ditaklukkan, kemudian dikuasai mereka Yaman ya oleh Abrohah dan Aryad, ternyata antar mereka ya tidak suka, kemudian berperang. Tapi karena mereka ke Abrohah dan Niksatria nggak usah melibatkan pasukan, langsung saja antara Abrohah dengan Aryad, lalu kemudian asalnya harusnya Abrohah ini kalah ya, cuman karena dibantu budaknya jadi menang ya. Aryad nanti kemudian prosesnya bagaimana caranya membujuk, karena ancaman dari Raja Najasyi mau diratakan tanah dan dihancurkan Yaman, kemudian akan langsung ya diinjak ubun-ubun ya, Abrohah karena telah membunuh ya panglimanya yang satu. Cuman Abrohah ini tadi pintar ABS gitu ya, jadi dia kirim tanah dicukur rambut di ubun-ubun dengan kalimat ya, wahai tuanku, jadi tidak usah Anda datang ke sini, cukup Anda injek-injek aja itu tanah Yaman, dan itu rambut ubun-ubun saya juga udah dicukur, jadi silakan diinjek juga rambut ubun-ubunnya. Jadi akhirnya dengan poin tadi ya, berarti kan Raja Najasyi yang keberapanya kita nggak tahu, apakah yang masuk Islam kita juga nggak tahu, nggak ada sejarahnya langsung. Sehingga dengan proses itu kan loyalitas Abrohah masih tetap, maka nggak diapa-apakan oleh Abrohah. Akhirnya sebagai hadiahnya dia membangunkan untuk Habasah itu gereja, kalau kita sebut ya di sana ya gereja, karena kan tempat ibadah Nasrani. Lalu kemudian dibangun sebesar-besarnya, setinggi-tingginya. Salahnya Abrohah, dia menyerukan kepada seluruh ya, Yaman dan tetangganya untuk berkunjung ke tempat yang dia bangun. Itu kesalahannya, karena perintahnya dari dia mengatakan ya coba kunjungi seperti engkau mengunjungi Ka'bah. Maka turunan ya kan Adnan itu ada juga yang di Yaman, kemudian juga nanti ada yang di Quraisy, sehingga dari situ kabar nyampe. Makanya bangunannya itu disebut di Quraisy, karena Ibnu Katsir menyebut tentang saking tingginya bangunan itu. Jadi kalau yang pakai topi itu jatuh topinya, makanya disebut Quraisy. Jadi kata Olansua itu penutup kepala, kalau kita peci ini, jadi sampai jatuh saking lihat apa tingginya bangunan gitu. Jadi mereka kan suka ngasih nama seperti itu. Nah baru kemudian niatnya ya, ternyata pas disebut pengen saingan dengan Ka'bah, orang-orang Arab dan Quraisy nggak terima. Makanya dia ada satu riwayat yang sengaja datang tapi bikin apa masalah, bahkan ada ditulis Ibnu Katsir tentang yang dibakar sampai habis. Makanya akhirnya kalau gitu akan diratakan juga Ka'bah. Nanti setelah semua itu ada juga dari kaum yang ada hubungan dengan Quraisy nyoba nyerang tapi kalah. Baru kemudian tapi tidak dibunuh juga, dilepaskan. Kemudian berangkatlah Abrohah ke Mekah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Nah, di proses ini maka
Karena sudah dekat maka berhenti sebelum masuk Mekah, berhenti karena sudah dekat. Nah, pas sudah dekat itu sekaligus ternyata apa? Mengumumkan siapa orang-orang ya Mekah yang mau melawan silahkan, mau menyerang silahkan. Lalu nanti datanglah ya, Abdul Muthalib. Datang bukan untuk melawan, dia cuma minta izin doang, minta izin mau ngambil untanya. Jadi kaget juga ternyata orang-orang itu tidak mempertahankan Ka'bah. Mau diserang, mau dihabiskan, padahal itu tempat yang Abraha sendiri iri buat tempat tidak bisa seperti itu. Tapi pas mau dihancurkan orang ternyata nggak ada yang peduli dalam tanda kutip menurut pandangan Abraha. Makanya Abdul Muthalib datang, kemudian minta izinnya malah apa? Itu ada unta saya 150 lebih di sana, hampir 200. Saya mau ambil dulu. Setelah diambil silahkan kalau mau apa. Jadi malah izin itu doang. Nah, ternyata begitu sudah ngambil unta, maka dia Abdul Muthalib nempel di multazam dengan kalimat, ini aku tahu aku hanya mengambil unta karena itu dalam perlindunganku, karena itu milikku, dan kami tahu Ka'bah ini milikmu dan kuserahkan perlindungannya kepadamu. Hanya itu kalimatnya. Ya. Jadi setelah itu langsung kabur itu semua. Maka begitu telah kabur, ya itulah tidak, berarti kan mereka tidak sempat masuk ke Makkah, di serangnya di tempat peristirahatan itu ketika sudah mau siap-siap ya, lagi persiapan mau berangkat, yang nanti ya gajahnya menderung nggak mau gitu ya, dan disebut di sejarah Sirah Nabawiyah gajahnya namanya Mahmud ya. Tapi ditulis oleh sejarah zaman dulu gajah Afrika yang besar namanya Mahmud ya. Mahmud itu sebenarnya bisa jadi Mahmud itu sama ya. Itu penamaan saja, ada mirip ya. Nah akhirnya ya sudah, begitu maksa maju cuman menghadap udah jatuh gitu Pak, burung-burung kecil yang membawa ya batu kecil. Jadi pasukan kuat disebut pasukan bergajah hanya dihancurkan dengan burung kecil dengan batu kecil. Ya, itu begitulah ya. Fa'ala rabbuk, kalau Rabb menghendaki melakukan sesuatu sudah selesai. Sehingga jamaah sekalian rahimahullah, ini menjadi pertanda atau akhir dari azab Allah yang langsung turun sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Ini kan menjadi ya momentum hanya itu. Sehingga apakah ya ketika ada orang yang benar-benar melakukan sesuatu yang kurang ajar itu Allah tidak mengadab? Maka jawabannya ya Allah tetap mengadab. Yang tidak dilakukan itu kan adab yang ditunjukkan di dunianya, yang setelah Nabi Muhammad diutus yang tidak ditunjukkan di dunianya. Tapi hukumnya kan tetap, siapa aja yang kurang ajar kepada Allah melakukan ini, tadilah menganggap Allah nggak bisa ini, nggak bisa itu tetap dicatat untuk diadab. Makanya bahasanya apa? Ditangguhkan, bukan tidak. Ditangguhkan itu kan cuma dia apa? Ditunda. Jadi ditunda. Artinya tetap pelajarannya kita sebagai orang yang beriman jangan pernah berani melakukan sesuatu yang sesuatu itu menentang Allah beneran. Wah, saya beranilah ini, jangan. Karena hukumnya masih tetap. Yang tidak kelihatan azab langsungnya di dunia, tapi hukumnya tetap akan dihancurkan. Sehingga tugas kita
di dalam kaidah ini kan menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hidup ini satu-satunya yang harus diperhatikan itu adalah apa saja yang telah Allah tetapkan, apa saja yang Allah telah sampaikan kepada kita, pelajari dengan benar. Dan jangan pernah berusaha untuk menentang itu, karena menentangnya sia-sia, azabnya tetap sebenarnya, cuma tidak diperlihatkan di dunia saja. Semua dirapel. Datangnya Nabi Muhammad bukan berarti orang yang durhaka itu aman, tidak, hanya dirapel saja, tidak aman tetap. Ini yang harus dipahami oleh kita. Sehingga kembali kepada bahasan sebelumnya, maka hidup ini jangan sekedar kita menilai ataupun menyiapkan sesuatu yang untuk kehidupan ini saja. Kita harus benar-benar memastikan diri kita yang diinginkan setiap hari itu adalah jangan sampai sesat. Maka proses jangan sampai sesat itu adalah kita harus terus belajar. Karena kalau kita mau merenungkan di zaman kita ini, zaman kita orang kaya, orang beriman, orang Islam beriman kaya, di zaman kita kedudukannya lebih tinggi dari orang miskin. Tapi kalau kita baca hadis, orang miskin yang Muslim beriman di zaman Rasulullah kedudukannya lebih tinggi daripada orang kaya. Kenapa kira-kira? Apa sebabnya? Di zaman Nabi, orang yang miskin beriman kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang kaya. Kalau imannya sama dengan orang miskin itu. Di zaman kita enggak. Kedudukan orang kaya lebih tinggi daripada orang miskin. Kira-kira kenapa, Pak Saifuddin? Karena orang miskin di zaman itu memiliki sifat yang ada dalam surat Al-Kahfi itu, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Yang ada di kepala mereka itu bukan duit, bukan kalau saya kaya saya mau ini, bukan. Yang ada di kepala mereka itu adalah bagaimana saya makin taat, makin beriman, bertakwa kepada Allah. Sehingga apa? Konsentrasi mereka tidak terganggu. Kalau orang-orang miskin di zaman Nabi itu dikasihkan uang 1 triliun, maka hari ini 1 triliun itu akan dihabiskan juga untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan. Nggak sempat dia mau beli rumah lagi, apalagi mau nikah lagi, nggak sempat dia. Semuanya akan diberikan kepada yang membutuhkan. Makanya wajar kedudukan mereka lebih tinggi dari orang kaya. Bahkan orang kayanya sendiri pengen miskin. Abdurrahman bin Auf tuh kalau bisa pengen miskin dia. Nabi sendiri mohon Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Walaupun ada hadis kadal faqru ayyakuna kufron, hampir kefakiran itu menghantarkan kepada kekufuran. Tapi lihat hari ini, antara yang atau gini, mana yang lebih banyak, yang fakir murtad atau yang tidak fakir tidak beriman, mana lebih banyak? Kata siapa yang murtad? Zaman Nabi saja yang beriman duluan, yang punya duit atau yang gak punya duit? Dia gak punya. Sekarang hitung aja, yang murtad tanpa dibujuk itu yang miskin atau yang kaya? Yang kaya, artis tanpa dibujuk kalau itu. Kalau yang miskin-miskin harus siapa?
walaupun dengan diberi Indomie namanya dibujuk. Jadi dia yang miskin-miskin itu untuk murtad dibujuk dulu terus. Dibujuk, diiming-iming, itu baru murtad kan. Tapi kalau yang kaya karena keartisannya ini hanya putus cinta aja bisa, atau demi cinta bisa murtad. Dia murtad. Bahkan kalau dihitung gitu, mau yang beriman sama yang tidak beriman, kira-kira banyakan yang miskin atau banyakan yang kaya? Yang beriman banyak yang miskin atau banyak yang kaya? Banyak yang miskin. Yang tidak beriman banyak yang kaya. Jadi kita, makanya hadis riwayat Bukhari Muslim itu kalau ada dua orang nih, Islamnya sama, imannya sama, yang satu miskin, yang satu kaya, kira-kira jarak derajatnya berapa banding berapa? Nah, ini kan penting nih kan? Karena apa? Berarti kan kalau sama keimanan dan ketakwaannya, berarti kan kekayaannya bermanfaat untuk keimanan enggak? Enggak, orang dia sama dengan yang miskin. Jadi kalau keimanan dan keislamannya sama, tapi ternyata yang satu lebih kaya, derajatnya kata Nabi 1 banding penduduk bumi ada berapa? Sekarang 6 sampai 7 miliar. Berarti 1 banding 7 miliar. Karena Nabi pernah ada orang lewat, Nabi duduk sama orang di sampingnya, ditanya sampingnya, "Ma ra'yuka an hadza?" Menurutmu gimana? Ini min asrafin nas, ini orang yang paling keren di kita nih. Kalau melamar orang pasti akan diterima. Kalau ya menolong atau minta pertolongan pasti akan ngasih dan akan diberi pertolongan. Nabi diam. Lewat lagi. Kalau yang ini hadza min fuqara'il muslimin, kalau ini wah fakirnya orang muslim. Kalau melamar nggak ada yang mau. Jadi kalau ngomong nggak ada yang mau dengerin, kalau minta tolong nggak ada yang nolong. Lalu Nabi mengatakan hadza khairun min mil'il ardi misla hadza. Yang ini lebih baik dari sepenuh bumi ke yang pertama tadi. 1 banding 7 miliar. Jadi derajatnya bukan dekat, sama jauh. Artinya apa? Kenapa kalau hari ini orang miskinnya lebih rendah? Karena orang miskinnya itu hidup begitu, kepalanya kalau bisa kaya mau kayak orang kaya itu kan jadi lebih rendah derajatnya. Karena apa? Yang kaya sudah kenyataan, yang dia miskin tapi mimpi menghayal kaya, yang terjadi lebih rendah. Nggak pernah mikirin lebih taat, nggak pernah mikirin apa lebih takwa, nggak yang dipikirin bukan itu. Jadi kalau di zaman sekarang kenapa lebih rendah? Isi kepalanya sama. Isi kepalanya sama. Jadi walaupun miskin, kalau sholat duha yang diminta apa? Oh, buka lagi rezeki. Sholat malam, buka rezeki. Semua diminta itu terus di kepalanya. Jadi akhirnya kerja terus, nggak sempet belajar, nggak sempet ngaji, nggak sempet dia boro-boro pak gitu. Jadi gimana nggak derajatnya lebih apa? Rendah dari yang kaya di zaman sekarang. Ini menjadi catatan bagi kita bahwa menjadi orang beriman dan bertakwa itu kan nggak harus nunggu kaya. Yang kaya juga nggak harus nunggu miskin. Berarti kan tinggal berlomba-lomba untuk beriman dan bertakwa. Makanya akhirnya lihat doa kita pagi hari apa? Yang disunahkan Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Terus rizqan wa amalan. Berarti perpaduan antara ilmu dan rizki apa? Amal yang diterima. Ya kalau orang miskin nih, dia belajar, kemudian rizkinya pas-pasan,
banyak ibadah yang formal, udah aman Pak dia. Karena nggak ada lagi kan yang harus dimanfaatkan. Tapi kalau orang kayanya cuma sekedar rajin ke masjid, tapi nggak keluar duitnya, rajin puasa tapi nggak keluar duitnya, ini kan nggak bisa. Karena dia baru apa? Ilman nafi'an sama amalan mutaqabbalah. Rizkinya nggak dimanfaatkan, ini nggak bisa. Itu tadi yang membuat derajatnya terpisah. Karena apa? Kamu kan dikasih lebih, kenapa nggak dipakai? Jadi kenapa dia derajatnya dari jauh? Ini sepertiga nggak dimanfaatkan dengan maksimal untuk meningkatkan keimanan ketakwaan. Kan kadang-kadang orang zaman sekarang kaya itu yang penting apa? Oh, saya rajin ke masjid itu. Jadi dia nggak belajar bagaimana latihan Abdurrahman bin Auf, dengerin yang Nabi sampaikan bahwa yang kaya-kaya itu masuk surganya belakangan. Dengar begitu Abdurrahman bin Auf langsung bilang apa? Ya Nabi, saya kalau gitu nggak mau lah. Kalau saya harus masuk surga belakangan, mendingan apa? Nih ambil semua, saya nggak mau jadi kaya. Dengan kalimat itu berarti kan apa? Abdurrahman bin Auf tidak cari kaya, Abdurrahman bin Auf tidak bangga dengan kekayaannya, Abdurrahman bin Auf tidak mau kekayaannya, tapi semua itu dia pengennya masuk surga duluan. Akhirnya kenapa? Doa Nabi ya, kecuali yang pertama disebut, kecuali Abdurrahman bin Auf. Karena apa? Dia walaupun banyak hartanya, kalau kira-kira Nabi bilang kasihin semua hartamu untuk Islam, kira-kira jangan apa kasih sama Abdurrahman bin Auf? Kasihin sama dia. Karena apa? Ya dari awal dia tahu tujuan hidup ini untuk bertakwa, bukan untuk kaya. Selama ini kan kita terjebak jadi bergeser dari takwa menjadi kaya. Terus kalau nggak kaya minder, udah minder nggak bertakwa ya tambah hina. Jadi udah miskin tambah hina. Kalau nggak apa, kan harusnya tetap percaya diri. Makanya cari coba, ada nggak ulama yang menulis keutamaan kaya? Nggak ada Pak keutamaan kaya. Tapi di dalam Riyadhus Shalihin ada keutamaan du'afa, fuqara, dan orang-orang yang tidak terkenal. Kenapa ada itu? Artinya apa? Berarti orang yang beriman dan bertakwa jangan silau dengan kekayaan yang dimilikinya, karena kekayaan itu harusnya menjadi kekuatan menambah ketakwaannya. Kalau nggak nambah, celaka aja. Karena apa? Malah menggradasi keimanan dan ketakwaannya. Jadi jamaah sekalian rahimahullah, ilmu kita itu harus terus berkembang menjadi sesuatu yang sangat jelas tadi. Kedudukan kita itu ada tujuan-tujuan yang harus kita capai. Makanya dengan kaidah tadi, ilmu yang bermanfaat, kita ini kadang-kadang masalahnya di ilmu ini kadang-kadang. Kenapa? Contoh yang paling sederhana. Kan wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Apa beda memerintah dan menyuruh? Apa bedanya? Kalau yang disadur resmi nggak ada itu penyuruh, yang ada apa? Pemerintah. Berarti kalau yang di Allah itu tidak, kita tidak kamu suruh anak kamu sholat, tidak disuruh memerintah. Memerintah itu berarti apa? Menyuruh yang ada apa? Ada hal-hal yang harus dipenuhi. Makanya lihat kalau memerintah itu misalnya ada surat perintahnya. Biasanya surat perintah isinya apa? Depannya ada, kan kayak surat keputusan, depannya ada apa? Menimbang kan.
menimbang dan seterusnya, mengingat. Kalau dalam surat perintah kan harus ada itu. Kira-kira menimbang mengingat itu apa maksudnya? Ada landasan hukumnya, ada tujuan, ada manfaatnya. Artinya apa? Oh, ternyata memerintah nggak boleh. Kalau bapak cuma nyuruh-nyuruh, itu namanya bukan memerintah. Bapak nggak ngerti lagi ketentuannya. Berarti kan pemerintah itu harus memahami apa? Ketentuannya. Setelah itu, gimana seorang, ya kita gini aja, pemerintah akan efektif menyuruh rakyatnya kalau satu, pemerintahnya memberi contoh. Jadi bukan kamu sana ke masjid, nggak bisa begitu. Jadi kalau namanya memerintahkan, yang diperintahkan Allah, nanti apakah memerintahkan sholat itu sesuatu yang spesial? Sangat spesial. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat khusus kepada Nabi Ismail, karena Nabi Ismail itu apa? Ya'muru ahlahu bis sholat wa zakat. Bayangin, pandai memerintahkan. Jadi bukan pandai nyuruh. Kalau nyuruh semua kita udah nyuruh. Yang belum bisa jadi apa? Memerintahkan. Karena memerintahkan itu kan apa? Kita menguasai tadi, harus sampai perintahnya kepada anak kita. Berarti teknik tujuannya semua sampai. Yang kedua, kita harus memberi contoh. Kan nggak akan kejadian kalau lihat coba orang-orang yang main nyuruh anaknya itu, anaknya disuruh ke masjid, mampir aja ke warung. Ya. Habis itu pulang, kamu udah ke masjid, udah. Ya, bapaknya percaya, orang bapaknya kagak ke masjid. Coba kalau bapaknya ke masjid, ya anaknya nggak mungkin mampir warung, karena nanti saya dicari bapak di masjid gitu ya. Itu kan efektivitas tadi. Ya, nggak cuma nyuruh, harus memberi contoh. Yang kedua, memberi kesejahteraan. Ya, kalau rakyat tuh kalau dikasih contoh sama dikasih kesejahteraan, disuruh pasti apa? Gitu. Jadi kita tugas menyuruh anak itu kan berarti apa? Kalau sebagai suami nih, ilmu kita harus lebih, kemudian kita harus ngasih contoh, yang berikutnya kita harus apa? Berjuang untuk mereka, bahwa kita ini itu tanggung jawab ya, yang disuruh senang. Wah, mau lah disuruh. Ini kalau ngasih contoh enggak, sebenarnya enggak bisa. Penting dalam Islam ternyata menguasai perintah ini. Sehingga dari menguasai perintah, waktu itu kita bahas tentang keikhlasan di surat Ikhlas. Sekarang saya tanya, kan ada tugas, saya belum koreksi ini, ada tugas dari sekolah. Di catatannya itu, apakah Ananda yang kedua membantu orang tua katanya. 1, nyuci piring. 2, tuh ngepel lantai, kemudian nyapu ngepel, kemudian beres-beres. Pertanyaan saya, ini benar nggak? Anak nyuci piring, ngepel, ya, atau nyuci bajunya sendiri, membantu orang tua, benar atau salah? Ayo. Ini jurus SK ini, kita SK-nya udah sesuai atau belum? Gimana Pak? Membantu orang tua, nyuci piring, beres-beres rumah, membantu orang tua atau bukan? Deh. Kalau wah ini dia geleng kepala, ini membantu. Kalau membantu berarti kita ini pembantu. Karena kita punya tugas nyuci piring. Pertanyaannya, ada nggak perintahnya nyuci piring? Apakah nyuci piring tugas istri? Kan kita yang konyol selama ini, dari mana? Itu kan dulu sebenarnya terpaksa saja, karena suami kerja, di rumah ada istri, maka istri di rumah apa? Ada nyuci piring dan sebagainya. Padahal kategori nyuci piring, ngepel, nyuci baju itu kategorinya apa? Perintah atau huruf satrul iman, kebersihan bagian dari iman. Itu tugas siapa kalau gitu? Ya semua orang beriman. Jadi kan kita yang konyol. Kok jadi tugas siapa? Nggak ada tugas itu aslinya.
Dulu waktu ya suaminya kerja di rumah nggak ada siapa-siapa, maka apa? Ya kayak bagi tugas, padahal kan bukan tugasnya gitu. Tugasnya kan nanti apa? Tugasnya kalau sudah ada anak-anak, mendidik anak-anak dan menjaga rumah. Jadi mendidik anak-anak berarti harusnya yang nyuci piring siapa? Ya anaknya juga. Kalau anaknya udah bisa, dia kan mendidik. Ya, harus dididik, anaknya harus bisa nyuci piring. Minimal sekali kan dia biar latihan. Kamu pakai piring tadinya bersih, begitu selesai makan bersih lagi. Atau huruf satrul iman. Wah, nggak usah ada kamu belajar aja. Itu salah jadinya. Ibunya merasa tugas nyuci piring, anaknya nggak diajarin, kan malah jadi efektif nggak melaksanakan perintah Allah, malah perintah Allah suruh didik anaknya. Ini anaknya nggak disuruh didik, dia yang ibunya yang nyuci piring, kan kacau. Makanya harus dideklarasikan nih, tugas ibu itu mendidik kamu, menjaga kamu, gitu kan? Itu harusnya poinnya. Maka asalnya apa? Kalau masak ialah yang paling pintar masak ibu ya, biar apa? Biar bahan nggak badir. Kan kalau masak jangan buat latihan, nanti ya bisa tadi. Sama kan? Ketika persepsi di rumah itu seolah-olah sang suami merasa nyuci piring itu tugas istri, nyapu tugas istri, semua tugas istri, bisa marah-marah gara-gara apa? Piring nggak dicuci, rumah nggak dipel, padahal apa? Seharian anaknya sakit dan rewel, kan konyol jadinya. Sejak kapan istrinya jadi pembantunya? Kan ini menjadi poin, sehingga kan akhirnya apa? Tugas-tugas itu bisa outsourcing, bisa dengan cara gaji orang. Maka ketika gaji orang, tarik semua dari anaknya. Kan tugasnya bukan hanya tugas ayahnya, ibunya. Ternyata anaknya udah kerja, itu tugas bersih-bersih, bukan tugas orang tua, tugas semua orang yang beriman. Maka harusnya apa? Dia nyumbang untuk apa? Bayar yang bantu di rumah, karena itu asalnya tugas. Begitu pembantunya sakit, harus apa? Itu atau huruf satrul iman, nggak nunggu pembantu masuk. Berarti apa? Yang ada di rumah itu, mau suami, mau siapa di rumah itu, berusahalah untuk bersih-bersih. Karena itu amal sholih, disebut sebagian dari iman. Berarti pahalanya kecil atau besar? Besar. Kita azan dulu ya.
Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, maka bicara tentang pelajaran fa'ala rabbuk, mari kita coba yang anak-anak kita kasih tahu bahwa itu bukan tugas siapa-siapa. Semuanya punya tugas. Bahkan nih kalau pembantu nggak melakukan, ya, kemudian istri nggak melakukan, anak nggak melakukan, yang akan dimintai pertanggungjawaban siapa? Ya, suaminya. Karena apa? Dia presidennya di situ. Jangan sampai jadi ya suami yang kenapa begitu? Jawabnya, ya saya nggak tahu. Ya, jangan begitu. Gitu. Kenapa piring kotor ini kotor? Ya tanya sama istri. Oh, kalau itu Bapak presidennya, tanya sama anak, jangan. Jadi mari kita jadi presiden yang benar. Presiden keluarga itu kalau terjadi sesuatu tadi deadlock, berarti siapa yang harus bertanggung jawab? Kita ternyata, kita yang bertanggung jawab. Jadi artinya saya ingat di beberapa tempat karena ngajinya pagi, oh saya hari ini mau cuci piring kata bapak-bapak. Karena apa? Dari dulu nggak pernah dapat pahala cuci piring. Pahala cuci piring itu amal solehnya diserahkan istrinya mulu. Jadi padahal itu pahala besar amal soleh. Minimal kan dapat ya kesempatan beramal soleh kalau apa? Hari libur, minggu itu ngepel, itu amal soleh. Kenapa kita jadi orang yang seolah-olah amal soleh itu malah dibilang tugas? Ya nggak ada tugas itu karena nggak ada SP-nya. Jadi amal-amal baik yang SP-nya nggak ditujukan langsung itu berarti siapa saja boleh mengambil dan itu pahalanya besar. Ini kalau pahalanya kecil itu berpahala besar. Makanya sekolah itu walaupun ada OB itu disuruh yang di kelas harus serahin ke anak-anak biar apa? Latihan atau guru satrul iman itu kamu, bukan tugas ya Pak Bon itu. Nanti pas hari apa suruh biar latih. Kita ini kan mendidik, disuruh mendidik. Didik anak kita untuk apa? Ya kalau siapa nih, oh saya kurang bisa, yang kurang bisa suruh cuci piring, biar apa? Biar bisa. Masa nggak bisa cuci piring? Nanti kayak ada tuh apa namanya teman anak tuh, karena nggak diajarin ngepel maju Pak, bukan mundur. Kira-kira gimana hasilnya? Ngepel maju. Diinjek-injek lagi, jadi harusnya kan ngepel mundur biar apa? Biar bersih semua sampai ke ini, baru ini kakinya belum itu ngepelnya maju, mantep. Jadi ya udah dipel udah belajar lagi gitu ya. Ini kan itu kalau nggak bisa itu mau nyalain siapa tuh? Kok anaknya nggak bisa ngepel? Berarti ya Pak, yang didik orang tua. Masa salahin guru? Guru kan disuruh ngajarin pelajaran, bukan ngajarin ngepel misalnya. Jadi ini contoh bahwa kita lucu menjadi tugas istri, tugas pembantu, padahal itu harusnya kemampuan yang harus dididik kepada anak-anak kita harus bisa itu semua. Makanya kan ya beberapa yang di media sosial itu di luar negeri ada yang anak TK itu, yang TK dia yang perempuan mulai diajarin masak-masak, kemudian itu biar apa? Kalau di rumah berarti nggak disuruh bantu akan apa? Akan bantu gitu. Nah di kita disuruh nyanyi mulu, TK-nya nyanyi, SD nyanyi, jadi saya di rumah nyanyi. Jadi ibunya kerja dia nyanyi, mantep itu. Akhirnya nggak ada kerja. Ayo pernah nyuci piring belum? Pernah nyuci piring belum?
Pernah, jadi bagus kan. Ini udah pernah piring. Pernah. Jadi tugas siapa cuci piring? Oh siapa aja, berarti mendengarkan, bagus ya. Tugas siapa saja, mengambil pahala amal soleh, bukan tugas orang tua. Jadi kalau nyuci piring, kok kamu mau nyuci piring? Mau orang tuamu kamu? Emang orang tua saya tugasnya nyuci piring? Enggak, nyuci piring tugas semuanya. Ya orang beriman harus tahu kebersihan. Nyuci piring itu kebersihan, bagian dari iman, berpahala. Kita harus mulai berdakwah. Jadi bukan apa? Bukan tugas siapa-siapa gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan dengan belajar tadi, walaupun peristiwanya al-fil tadi, tapi itu kan ada fa'ala rabbuk. Fa'ala rabbuk itu larinya kepada apa saja yang sudah Allah tetapkan, ayo kita lakukan sehingga hasilnya itu bagus gitu. Hasilnya bagus, bukan apa? Bukan seperti sekarang, jadi nggak ada hasilnya karena nggak dididik dengan benar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.